Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA dan SMK di seluruh Indonesia, khusus Ananda, siswa-siswi SMA Islam Terpadu Ulil Albab di Kota Batam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk berbuat baik, masih diberikannya kita rahmat, sehat, rezeki, dan juga nikmat iman. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang terjadikan sebagai teladan. Dengan banyak membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, insyaallah Allah akan memberikan syafaatnya. Dengan izin Allah, Rasul akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat. Yang kelak itu tidak ada lagi bantuan dari siapapun juga kecuali dari Rasulullah SAW. Bantuan itu disebut dengan syafaat. Siswa-siswi sekalian, bertemu kembali dengan saya, Mukhlis Dendros, yaitu menyampaikan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 bab 4, iman kepada malaikat. Di pembahasan awal, yaitu tentang pengertian malaikat, sudah kita ketahui. Yang pembahasan sekarang kita masuk kepada tugas dan nama para malaikat. Jadi malaikat itu memiliki banyak jumlahnya yang luar biasa. Tapi ada beberapa malaikat yang mengkomandoi sekelompok malaikat itu, dan ada tugas-tugas tertentu yang diberikan Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 1 yang berbunyi, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'alil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Jadi Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dan juga makhluknya. Di antara makhluk Allah itu adalah malaikat yang dijadikan sebagai utusan-utusan, mendapat tugas-tugas tertentu dari Allah SWT. Malaikat itu dengan jumlah yang banyak dan memiliki tugas yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian mereka dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain dalam menjalankan perintah Allah. Di antaranya mereka mengarahkan angin dan awan sesuai kehendak Tuhan. Ada juga yang bertugas untuk meniup sangkakala ketika hari kiamat. Dan ada juga yang bertugas mencabut nyawa dari tubuh manusia. Ada juga sekelompok malaikat yang memanjatkan doa untuk mereka, ya, makhluk Allah di muka bumi ini. Dan kepada orang yang berbuat baik dicatat kebaikannya, yang berbuat jahat juga dicatat kejahatannya. Jadi banyak sekali tugas-tugas malaikat ini. Di antara mereka ada juga malaikat yang melindungi orang-orang beriman sepanjang hidupnya, baik ketika ia di dalam rumah, di luar rumah, maupun saat tertidur. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, andai kata di sebuah rumah itu ada gambar-gambar makhluk hidup, dan ada patung, dan ada anjing, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah itu. Nah, sampai malaikat rahmat enggan masuk ke rumah itu karena tadi ada patung-patung, ada gambar-gambar hidup, dan juga ada anjing. Enggan, sehingga rumah itu dalam keadaan ya kacau balau, tidak mendapat rahmat, tidak ada kasih sayang dalamnya. Jadi ini salah satu malaikat, yaitu memberikan rahmat kepada rumah tangga. Tapi kalau
rumah tangga itu ada anjing, ada patung, segala macam, terhalang dari rahmat Allah. Malaikat itu yang wajib kita ketahui ada 10. Ya, ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. Bahwasanya malaikat Jibril disebut juga dengan Ar-Ruh Al-Amin dan Ruh Kudus. Salah satu tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu ilahi kepada para rasul. Allah menegaskan tentang malaikat Jibril dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Yang kedua malaikat Mikail. Mikail bertugas menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengurus rezeki. Hal ini disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 98. Kemudian ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala, yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Yang keempat malaikat Israel. Al-Quran tidak menyebut nama malaikat Israel, namun tugas malaikat Israel disebutkan untuk mencabut nyawa dan tercantum dalam surat As-Sajdah ayat 11. Yang kelima yaitu malaikat mungkar. Malaikat mungkar bertugas menanya orang yang mati di dalam kubur. Di hadis mengatakan ketika orang mengantarkan jenazah, kata Rasulullah, 7 langkah orang pergi meninggalkan kuburan tadi, maka malaikat langsung menanyai mayat yang baru dikubur itu, yang kita kenal dengan man rabbuka, man nabiyuka. Dan tidak ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar di dalam kubur. Kemudian malaikat nangkir. Nama malaikat berikutnya ini malaikat nangkir. Malaikat nangkir bertugas menanya orang yang mati dalam kubur, yang kita sebut dengan malaikat mungkar dan nangkir. Ya. Kemudian yang ketujuh malaikat rakib, yaitu malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia. Jadi walaupun sebesar zarah amal kebaikan manusia itu akan dicatat oleh malaikat jadi sebuah kebaikan. Dan sebaliknya malaikat atid, yaitu malaikat yang mencatat amal buruk manusia. Sebesar zarah keburukan yang dibuat oleh manusia akan dicatat oleh malaikat atid. Artinya kejahatan dan keburukan yang kita lakukan tidak lepas dari pantauan, catatan para malaikat. Walaupun kita melakukan keburukan atau kebaikan itu di tempat yang tersembunyi, tidak ada orang, malaikat selalu mengawasi. Kesembilan malaikat Malik. Nama malaikat berikutnya yaitu Malik, itu malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Digambarkan bahwasanya malaikat Malik dan juga para pembantunya di neraka itu dalam wajah yang sangat bungis, tegas, keras, kasar. Tuh. Dan sebaliknya yang ke-10 itu malaikat Ridwan, yang santun, yang baik, karena dia berada di surga, ya, menunggu kedatangan orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Itulah beberapa malaikat yang disebutkan 10 malaikat dengan tugasnya dan juga nanti dia dibantu dengan prajuritnya. Nah, dengan keimanan kepada malaikat ini, yang pertama meneguhkan rukun iman kita, yang kedua kita selalu waspada dalam seluruh aspek kehidupan agar tidak melakukan kesalahan, karena kesalahan kita selalu dipantau oleh malaikat. Siswi sekalian di mana saja kalian berada, ini mungkin yang dapat disampaikan berkaitan dengan malaikat dan tugas-tugasnya.
Kemudian dukung channel dakwah dan pendidikan ini, yaitu Mukhlis dan Terus, dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan juga dalam rangka untuk penyebaran dakwah ilallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.